Untuk itu kepada guru kita, al-ustaz kita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong dan Larompong Selatan, Bapak Haji Soekardi, kami silakan dan kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah mawaddatan wa rahmah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin hadirat yang saya muliakan, Bapak Sekwan yang saya hormati, dan seluruh Papua melebihi kungketu dan majejereng yang maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang jelas keberadaan kita di tempat ini kita berharap diridho restuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak selamanya indah, rumah tangga tidak selamanya menggembirakan, tetapi agama kita mengajarkan apapun persoalannya, ketika engkau mengedepankan rasa syukurmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang akan mengindahkan rumah tanggamu. Allah yang menciptakan riang gembira di dalam rumah tanggamu dengan kesyukuran-kesyukuran yang engkau budayakan di dalam kehidupan. Toriolota makadai de mulai sogi, tanya bang maki nanti sama orang yang paham di, iya. Maka itu matua tariolo de gagal alam musogi di dalam rumah tangga ye ko anu cek de muelo sukuruki. Saya ulangi, tidak ada jalan untuk menjadi sejahtera, damai dan menjadi kaya ketika sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit kita tidak mensyukurinya. Makanya dikatakan di sini, kedepankan rasa syukurmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Anda menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kalaupun Anda seorang pejabat yang hebat, jadilah tentara yang hebat, petani yang hebat, pengusaha yang hebat, nelayan yang hebat. Artinya apa? Ketika seorang ustadz misalnya memimpin sholat adalah sesuatu yang sangat tadi, jadilah rumah tangga yang cerdas. Saya pernah bertemu seorang orang kaya, ya, betul-betul kaya, cerdas, mantap kehidupannya luar biasa. Zakat tania makadamega waramparana bukan karena bukti fisik hartanya yang saya akui dia sebagai orang kaya, tetapi di samping dia sebagai orang yang sangat kaya, caranya bertutur sapa, caranya bersopan santun, batena mak berikada kofadana rufatau sangat luar biasa. Etabendi Pak Kawa, karena kita bolak-balik ke Makassar, siapa tahu lewat ki singgah ki di rumah tak ya lepaki ke bolata yero nasab bolai nafin rem aku ngalah ta'ala bolaya. Yang pertama yang saya tahu itu sawahnya 400 hektar. 400 hektar ini ketika dia panen turunlah untuk agak pasti sana rumah sangkir ya nono niro to pasangki ko galunge 5-10 mobil 20 mobil, ternyata mobil-mobil itu adalah pinggir jalan dikasih naik ke mobil truk. Ternyata truk itu 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu mobilnya semua. Iya. Untuk mana?
Makanya saya katakan tadi, jadilah manusia yang cerdas. Kalau dia kebetulan orang kaya, jadilah orang kaya yang dia memang sangat luar biasa kaya. Berasnya dia jual keluar, itu dibawa oleh ekspedisinya sendiri. Jadi kekayaannya itu bukan yang menjadi ukuran buat saya untuk berani mengatakan dia sebagai seorang yang kaya. Caranya bertutur kata, lepaki bola ini, bola tak tuh. Ya, siapa tahu perlu ki oto telepon ka kalau butuh ki mobil truk, juga mungkin male oto tak tuh. Mobil kita itu hanya titipan dari Allah. Dia katakan seperti itu. Disengkang katanya engkau tukur mureta. Ya, inilah lambang yang saya otota anureta sangat sopan. Di bawah wing kalinga dia kena hawi. Dia pernah kena makada anun di pakawan satu beneta. Itu pernah kena hawi. Ya. Besok ijab kabulnya, jadilah rumah tangga yang cerdas, ibu rumah tangga yang cerdas. Kalau Anda dititip amanah jadi pejabat, jadilah pejabat yang cerdas. Ini yang dititip oleh Andre Grupa dan berkah. Pak biasa itu maka tahu mak baraka dan ini biasa macam orang tahu, tetapi kita tidak tahu menelah apa itu berkah. Siti magarta, ya magarta mati dulu mendengarkan apa yang kita bilang, yang jelas dia penurut. Ini yang kedua, si balikanlah. Alinatona mabolong, alinatona makutu, mapakiri-kiri toba. Ya, dua orang anak kita ini sama anak kandung berberkah. Contohnya seperti ini. Yero anak tak mati dulu topi maka tabe nak engka duit malas sekolah gue. Pergilah sekolah dengan baik, aja mulai sekolah dia capu itu 10.000. Jangan pula kalau tidak habis itu jajanmu 10.000. Berangkatlah dia ke sekolah dengan nyanyian yang sangat indah. Manyame nyawana atau mak berewe, manyame nyawana atau yalengi, dan dia berangkat, itulah harta yang berkah. Makanya nanti anak-anak saya tidak maju, jadi jangan ditawarkan. Kalau saya pun maju mendapat uang, pasti lo KPK detok. Jadi berangkatlah mereka berdua ke sekolah. Yang satu belanja dengan ia tu nak kada toriolota, ia tulino pede mulalungi pede mabelai. Ya. Ia tulino pede musapai pede makacubui. Dunia itu semakin engkau cari, semakin dia bersembunyi. Semakin engkau buru, semakin dia jauh perginya. Pede mu bati-batiwi, pede mu dengan baik. Nasabak mega atau mega duitna, tinggi pangkatnya jabatan tapi tidak tenang di dalam rumah tangga. Kenapa? Dia tidak mau mesengi manajemen di dalam rumah tangga, baik manajemen kecerdasan, manajemen pendidikan dan ekonomi. Ya, contohnya seperti ini. Ia tulino pede mu bati-bati, pede napan rasa-rasa kok. Saya pernah ceramah di sebuah lembaga. Aga ya selembaga, iya lembaga, iya atarungkung, iya. Engkana tanah nasi di heto 2 heto, milu si mali tanah nasi jaka 1 jengkal. Itulah yang dikatakan tadi, pede mau bati-bati, pede nafan rasa-rasa kok. Lanjut kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah malam ini Nabi Ta'iyawaniye sudah terbaring, ya. Sudah terbaring di salah satu kota nun jauh di sana, di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi namanya Ra'odah. Ya, ini musim haji, 2 hari ke depan, mungkin 3 hari ke depan jamaah kloter 17 Kabupaten Luwu akan berangkat. Kuburunan Nabi itu Ra'odah namanya, di dalam masjid Ra'odah. Luasnya berapa? Ra'odah itu luasnya 16 meter kali 22 meter. Makanya agamata barang siapa yang bisa tembus masuk ke dalam Ra'odah, nasabah biasa tuh mati tekwe. Si lecak-lecak tahu banyak sekali manusia. Ketika kita bisa tembus masuk ke dalam Ra'odah, minimal kita sholat sunat 2 rakaat dan berdoa, yeko ikhlas muki menre Mekah insyaallah. Semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya manasik di Riwang, saya manasik di Bone Putih. Kemarin juga saya manasik di beberapa rumah keluarga. Saya katakan begini, makanya kau engkau keluarga tak jauh ke Mekah, pesan pertama yang kita sampaikan ke mereka adalah paletu keka seleku lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang tu tahu dek apa baca jauh ke narike me menero melo inali. Ya kok ceri mi
Ya sinru mi, kemarin saya berangkat tapi dengan istri saya bilang sama istri saya, jangan mi beli yang ada di Siwa. Aja namuling ke Kuala Lumpur di Belopa, kecuali yang sakral-sakral. Apa itu? Sajadah, ya bilang-bilang, tasbih, songkok-songkok haji. Boleh kita beli karena itu menjadi berkah. Tetapi kok sinru, cere, salimu, saya bilang banyak jadi Belopa yang ini. Apalagi batasannya itu 32 kg, melebihi itu tertinggal barang kita di bandara. Seninna teman-teman lebih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada adinda saya besok yang mau menikah besok, ijab kabul besok. Di dalam rumah tangga ada 1001 macam masalah. Kalau bisa, ya kok engkau masalah tas dibawalah kita, selesaikan saja berdua di dalam kamar, selesaikan berdua di dalam kelambu. Ya kok di mobil dek pau-pau, tidak usah kita bilang-bilang. Contoh, makanya sila surat kumua pesan yang caritang Nabi Yusuf terjatuh ke dalam sumur itu didorong oleh saudaranya. Banyak masalah muncul karena curhat sama saudaranya, justru gosip-gosip itu bermunculan. Tetapi dek tuna kumaneng. Yang kedua, dek tuna sawitau cerita masalahku ndi sapi sekumua Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan itu sepupunya Nabi, dan Abu Sufyan dia yang menghalangi dakwahnya Nabi. Amure kumua dek tuna marigaga ucaritang Abu Lahab, Abu Rena Nabi ta. Justru inilah yang mengganggu dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Terus yang kedua, besok lusa dinda kita dititipi amanah, ya. Nawereki dalle fang Allah Ta'ala nakasih anak, nawereki wija-wija, pesankan kepada anak tak seperti ini yang dipesankan oleh Syekh Abu Bakar Al-Ajari, yang dipesankan kepada anaknya, ya. Dia katakan kepada anaknya yang laki-laki, maka dena perjalanan yang paling panjang di muka bumi ini, perjalanan yang paling susah di muka bumi ini, awalnya paling masusah ya sedalino, yakni perjalanan dari rumah ke masjid. Inilah perjalanan yang paling susah. Kenapa dikatakan perjalanan susah? Dari rumah ke masjid berjamaah, mega tosogi, mewah mobilnya, mewah motornya, tetapi dek nulek pakai oto nak juga ke masjid, tidak bisa dia berangkat ke masjid berjamaah. Nah, perjalanan yang paling susah, perjalanan yang paling panjang di muka bumi ini adalah perjalanan dari rumah ke masjid. Magai banyak orang menuntut ilmu di luar negeri, mabela juga sampai ke Amerika sekolah ambil S2-nya, ke Australia, Universitas Kebangsaan di Malaysia. Jauh dia pergi menuntut ilmu, mabela juga. Tetapi ketika dia kembali ke kampungnya dengan gelar sarjananya S1, S2, bahkan doktor, belana boleh juga menuntut Pak disengeng. Tetapi dek nule malaleng mapamula bolana juga ke masjid. Yang paling susah, perjalanan yang paling panjang di muka bumi ini adalah perjalanan ke masjid. Makanya teman-teman Andre guru tak makadai yeko angkamo patau mukufang Allah Ta'ala. Ya, ini untuk calon pengantin. Ketika rasa takut itu masih ada, ya, yeko angkamo patau murifang Allah Ta'ala, tapi yaran itu tahu tak nasabah ini tuh di persalama kira surmundrina from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa malu masih ada, engkamo pasiri lalu watak kaleta masiri kini ta beneta deta sempaja subuh, masiri kini ta lakai tak deta sempaja mangaribi, tapi yaran itu sirita nasabah ini tuh di persalama ki surmundrina from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya bukan rahasia di dalam rumah tangga, semua sudah tahu, hanya memang susah, perjalanan susah, ya. Yeko masiri kita sedih nita ki matuata, ini terutama pengantin baru. Ketika kita punya rasa malu dilihat mertua kita tidak berangkat berjamaah di masjid maghrib, subuh, isya dan lain sebagainya, masiri kita tajok ke masjid nita ki bali bolata, kita malu dilihat anak-anak tidak pergi berjamaah. Peliharalah rasa malu itu, karena itulah yang akan melahirkan sakinah, mawaddatan warahmah. Itulah yang akan memelihara kita, menyelamatkan kita di hari kemudian. Masiri kita sedih ditajuk ke mabere jama. Pertama, masjid dekat, ya, macam welada masjid. Kedua, kita sehat, sehat.
Ketiga, kesempatan ada. Saya tidak tahu apa alasannya. Apa alasan sehingga kita tidak pergi berjamaah di masjid? Karena tuntunan sakinah mawaddah dan warahmah di dalam rumah tangga itu ada dalam perjalanan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Kenapa? Di sana ada ilmu pengetahuan rahasia yang dititip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin saya sempat main-main di dalam keluarga. Pak itu nanak kupure malep tawe tapalo yo ke rekreasi. Antar kak ke Bonmuri, antar kak ke Buntu Basi. Saya main-main sama anak saya, kata anu nak bagus itu sekali-kali kita rekreasi di rumah sakit. Maka dia makna yasen kak begini. Ini hanya meskipun saya main-main, tetapi kalau dia mau telah menjadi ilmu yang sangat luar biasa. Kita rekreasi di rumah sakit, masuk di ICU. Lihat itu orang sakit. Ini orang sakit. Nah iya tuh malah saya melolada juga berjamaah maghribi. Dia tidak bisa berangkat karena dia sakit. Ini orang sakit mau sekali pergi bersilaturahim. Ini orang sakit mau sekali pergi sholat Jumat. Tetapi malah saya ketika dia mendengarkan suara azan, ya pelan-pelan masuk suara azan di dalam rumah sakit, menetes air matanya. Kenapa? Malah saya melolada juga berjamaah maghribi. Kau, saya bilang sama anak saya, kita sehat, kuat, masjid dekat, kenapa tidak mau pergi berjamaah? Inilah titipan pertama yang diajarkan oleh guru kita. Jadikan kebiasaan budaya untuk berjamaah di masjid, untuk memburu mendapatkan sakinah mawaddah di dalam rumah tangga kita. Selanjutnya anak kita, kemanakan kita dengar kita itu semua. Saya takutnya lelengin anak-anak. Iya, anak pandai saya. Iya. Selanjutnya, sebagai manusia Bugis Makassar, termasuk saudara-saudara kita di Kabupaten Luwu, ada bahasa lontara mengatakan telung rupa wija-wija. Ada 3 macam tipe anak kita. Yang punaiki wija-wija engke telung rupa. Yang pertama, engke yaseng wija patola palalo. Ini bahasa lontara. Ya memang kita anak-anak di belakang agak susah memahami. Tidak bisa juga dibahasa Indonesiakan. Namanya lontera ya bahasa daerah. Tidak bisa dibahasa Inggriskan, tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Yang pertama tipe anak itu patola palalo, wija patola palalo. Aga yaseng agi najama tomatoada, yaitu tu najama anaknya. Ketika orang tuanya berkecimpung di pemerintahan, kepala desa misalnya, biasanya anaknya juga menjadi kepala desa. Itulah tipe wija patola palalo. Yaitu bapaknya Pak Galung, biasanya anaknya juga Pak Galung. Bapaknya Pak Dara, Pak Peti Cengke, biasanya juga anaknya Pak Peti Cengke. Inilah tipe pertama, wija patola palalo. Wija pasiki berita madeceng. Nah, termasuk adapta. Aga yaseng wija pasiki berita madeceng yang ada di otaknya, yang ada di memorinya. Pekucarana wedding dek na patalawi siri na tumatuan na kusi di kampung. Dia duduk di atas pelaminan, na pitangi ama upekena, dia perlihatkan ya keberuntungannya, termasuk orang tuanya. Na pitangi ama upekena duduk di atas pelaminan. Orang tua dulu mengatakan semua bisa menikah, semua bisa beristri, semua bisa bersuami, tetapi tidak semua orang bisa duduk di atas pelaminan. Itu adalah sampel wija pasiki berita madeceng dek neng kena biangi siri na tomatuan. Pasau sunga aga ya suwija pasau sunga na batimi bawat tuo. Ya, na batimi bawat tuo. Ye ko matindro ko elei na bilang neneknya ndak usah kasih bangun. Kalau dia tidur pagi na bilang bapaknya, aja na teduh, aja na teduh. Na bilang mamanya ndak usah dikasih bangun, maka damagai ye ko pasedingi megalado kusuna. Iya, megaladong kusuna. Miloni pangali pusa. Miloni pangali bensing. Dia sekedar luna. Selalu menyusahkan orang tua. Ini menjadi sampel untuk kita minimal bisa menjadi inspirasi. Makanya yang pertama dititip kepada calon pengantin baru, maka ditobat wata, conga ko mo apaka lebih, mujuku mapakatuna ale, muroko mapake ada, musoro muilau tanga muakapa madeceng ripada murupa tahu. Conga aku mau apakah lebih, ya conga aku mau apakah lebih, siapapun kita
besok lusa Anda kaya, besok lusa Anda jadi pejabat, cong aku mau apa lebih, yaitu tomatuanmu, tetap matui tomatuanmu. Ketika engkau ingin rezekimu seperti raja masuk di dalam rumahmu, maka raja itu tomatuanmu. Hargai orang tuamu, berbakti ke orang tuamu, orang tua yang melahirkan kita, memelihara kita, memandikan kita dari kecil. Nah, lihat waju-waju, kita tempuh pendidikan, dia tidak pernah bosan memberi dan memberi. Belum sempat kita balas budi baiknya, belum sempat kita berbakti kepada orang tua, tiba-tiba besok mau menikah. Menikah dalam artian dia harus hidup dengan orang lain. Suami tandi itu orang lain, orang lain. Sementara orang yang melahirkan kita, pelihara kita, orang tua kita, menyekolahkan kita, pelihara kita dengan pendidikan yang baik, kita tinggalkan, padahal kita belum sempat berbakti, belum sempat membalas semua jasa-jasanya kepada kita. Makanya tadi dikatakan, ketika rezekimu ingin seperti raja masuk di dalam rumahmu, maka raja itu tuanmu. Ini menjadi kunci untuk kita mendapatkan sakinah mawaddah di dalam rumah tangga. Yang kedua, tentang anak-anak tadi. Ketika Anda hanya bisa melahirkan, ya kita dengar Dinda, besok lusa ketika hanya Anda bisa bikin anak, begitu kasarnya, macam memebu anak, hanya bisa melahirkan anak. Ingat, binatang pun bisa melakukan. Membedakan anakmu kelak, anak tak itu punya ruh. Ya, disinilah peran kita sebagai orang tua. Jadilah kepala dinas di dalam rumah tangga, jadilah kepala desa di dalam rumah tangga, jadi kepala sekolah di dalam rumah tangga. Didik anak kita dengan baik. Coba perhatikan perkembangan dunia sekarang Bapak Ibu. Mega anak-anak yewa ada keguruna, yewa ada kutomotuana, HP nama tuna kacaki, HP nama tuna tangga. Kita aja omong dari tadi, HP-nya sendiri lihat-lihati. Ya beda tadi saya pertama datang, karena saya juga kaca HP. Saya baru tiba manasik dari Bone Putih dan Riwang tadi, langsung start ke sini. Saya tidak tahu yang saya ingin cari, karena ini Android makuluali nasab tumatuai. Melo ki madeceng engkatu deceng ikui, melo ki maja engkatu jae. Inilah menjadi alasan pelihara anakmu, tiupkan ubun-ubun anakmu, pelihara dengan baik untuk mendapatkan sakinah mawaddatan warahmah. Kayaknya pernah saya sampaikan, tetapi dekna marigaga ulangi. Berbicara tentang Android, HP, tabe, ini masuk dalam 5 daftar penyebab perceraian. Ya, penyebab tertinggi perceraian itu yang pertama persoalan ekonomi. Ya, ini yang banyak alasan di pengadilan agama nama syarat tawe. Yang kedua, campur tangan orang tua. Ini juga menyebabkan perceraian anaknya. Di mau pernah selesaikan anaknya campuru gini. Enda boleh nak ubah bene mo ko tu. Taruh dia senang. Tak pamelo malakai anak-anak melo pak bene anak-anak. Campur tangan orang tua. Yang ketiga apa? Pernikahan dini. Yang ketiga, ada yang pernikahan dini. Tania dini Pak Kuting. Pernikahan dini itu menikah di bawah umur. Ya, malolada umuran nih Pak Kuting. Ini juga memicu perceraian. Dan yang kelima adalah media sosial. Facebook, WA, internet, Instagram, BBM, SMS, telepon. Ini yang menyebabkan 5 besar masuk faktor Android yang menyebabkannya perceraian. Tapi tak dampaknya kadang ni gaji euro 5 telepon. Siapa itu selalu menelpon 5 menit, 10 menit, 1 jam, tiap hari menelpon begitu. Maka ditigai, anu jadi nasib kita baca anak koro, komandang. Oh komandang, ini semua gaji sengi komandang, ya sengi komandang. Itu tiap diterima oleh suaminya, ya kok dena lari juga ke komandina tange, pasti masuk kau boleh terima lo. Ya, sekalinya suatu waktu setiap hari dia menelpon, suatu pagi istrinya bikin kopi, kopi itu dititip di atas meja makan. Suaminya lewat masuk dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia putar keran. Nah itu kok putar kerangnya mesuai meruka. Ya tidak ada didengar. Moni HPW. Teriak istrinya, bapakna deng tapi tak dampaknya kamar telepon komandangnya. Oh dia tidak dengar.
Dia ketuk pintunya, deng, telepon komandannya, dia neng kalinga mawalinya, diangkat. Halo, assalamualaikum. Dari seberang mengatakan, di mana ki sayang? Wah, ternyata komandan selama ini satu seorang perempuan, kedua ternyata pakai sayang-sayang. Maka dia benena, anu sayang, natapangi kurilala kopi, karena anu sayang inu nojolo kopi, napatame roh hapik kurilala kopi. Dalam satu gelas besar itu karena inu no kopi jolo sayang. Ya. Suaminya keluar ditanya, tabe deng telepon na komandangnya 3 kali sampai 4 kali, nah saya panggil kita tidak terdengari. Maka ditegi pele HP nasa minumi kopi. Ini hanya sampel contoh dek tulaga kena kue kopi suaminya yang paling dia tidak suka. Apa itu? Buraneli wa sekena. Tidak jujur pada suami tentang keuangan. Ondro sekena ya ro buranewe namo tama wesewe jambang na wacu itu rompena. Wah, mana kaburaneli wa sekena? Masuk dalam kamar mandi dia bawa dompetnya. Padahal kalau dia keluar, benar traktirnya semua teman-temannya. Satu saja yang saya sampaikan, satu yang paling tidak disukai oleh seorang istri. Kita balik, ada juga sifat yang paling tidak disukai oleh seorang laki-laki. Engkau saya disifat aja calanda buranewe boleh kobenena. Apa itu? Makunrai maraja dareki. Tidak pernah cukup. Dikasih apa-apa mengeluh. Dikasih apa-apa tidak pernah cukup. Tuli mak dareke. Ibu loki miseng itu jangan tahu ko tuli mak dareke selalu mengeluh. Jangan itu makunrai ko tuli mak dareke. Ye ko elek kele ina macaming namo tapana nak kada-kada itu. Nak kada-kada itu. Maka mangi pai, beja apa aja pada tapaku urusanmu itu. Urusanmu. Nah, ini saja tasedi tanah. Kembali ke laki-laki tadi, Burane Seke si bawa makunrei selalu mengeluh. Burane Seke dia bilang kepada saya begini, anundi upujilada miti sehari ini cantik. Pikir carana mati Indo anak nawat di kau. Dia dulu cantik Indo anak taku masih keki. Harus membesar di komunitas, terbuka dan lain-lain sebagainya. Karena ini menjadi pemicu juga untuk mendapatkan sakinah mawaddah dan warahmah. Begitupun sebaliknya, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Intinya jadilah wanita soleha menurut kepada suami, dan ujung-ujungnya kita akan kembali masalah mulai. Jangan hanya enaknya kita pikirkan. Ada 1001 macam masalah. Ada rumah tangga diuji lewat suaminya. Maka ditahui be kuwite benena cantikna mati nulu juga masih mak berjama ikut BKMT pengajian, tapi manangka bapak korlakaina. Ya ini masalah. Sampel masalah di dalam rumah tangga diuji lewat suaminya. Sebaliknya pun begitu. Engkau tomak kada be kasih paampena lakaina. Suaminya bagus sekali, tapi manu tak benena tulima cicil tak perwer dina wajah. Ya. Diuji lewat suaminya, diuji lewat istrinya. Ada juga makasih benena, makasih tolak kaina. Matuan mertuanya bagus, istrinya bagus, suaminya bagus. Ipa nasi tulibebu masalah. Tengah si engkau wijana dijadikan juga masalah. Innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, berdoa, insyaallah amanah akan dititip kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan banyak. Makanya toriolota dek gaga bulu, dek gaga tupuna. Semua orang mendaki. Tidak ada laut yang tidak berombak. Ya tidak ada sungai yang tidak berkelok. Semua punya masalah dengan sendiri-sendirinya. Semua rumah tangga termasuk Nabi Tak. Rasulullah sendiri itu punya masalah di dalam rumah tangganya. Semua orang punya masalah di dalam rumah tangganya. Jangankan jelek istri tak, atau jangankan jelek suami tak, ibu tabe, saya berani angkat ini karena ini sampel saya dapatkan di pengadilan agama. Jangankan mejata pada beneta, mejata pada laketa, cantik saja bisa bikin masalah. Iya, dia tumbuh dari keluarga yang tidak pernah dididik ilmu agama. Ijab kabul, bukti, tidak ada pendidikan agama yang bagus dengan bermodalkan cantik. Dia berpeluang digoda oleh laki-laki lain, dan dia bisa saja tergoda. Dan itu mana bukan itu miron akan naik kumira tiwala lagi. Ya tanya itu idi. Hanya saya katakan cantik saja bisa bermasalah. Wah ya kok mapak itu palenasan di lebih baik istri tak jelek. Masalah juga.
Masalah juga. Meloki joka botingi agak apa lagi beneta. Yo lang betul. Duluan maki. Nanti saya menyusul. Kenapa tidak percaya diri? Letui botingi laki benena atau di mana lagi Pak? Padahal tidak jadi kajamba-jamba kah? Ya, dia tidak percaya diri, laki tidak memberi istri. Bermasalah. Wah, iku mapaku itu boleh nasa nama risalah deh tuh. Dia itu mak bene bermasalah, cantik istri bermasalah, jelek istri bermasalah. Kalau begitu sekali mak bene kilima, bermasalah juga. Mana kau tahu melo pasti bola lima ini? Aga napuji, iya kok napuji wita perwere, cicil kan kita perwer. Napa musuh mas sempajang nas, oi, 10 nih sih di warna tak perwer kok boleh. Ina deh memang tuh melo mas sempajang. Kak begini, kalau di Mentang ini di Larompong ini misalnya engkau melo telu boting, ya kok engkau mau makan kamu duit belikan memang baju pesta 3. Ya kalau ada uang, belikan baju pesta baru suruh sholat mas ai. Maka mah dibatiku suruh mas sempajang walian mana nih lo dek menton melo mas sempajang kada ka aga napuji nandre nasa napuji mandre bukan kalau meliangi bukan 5 kilo belikan apa yang tidak mau sholat dan melo mas sempajang di sudah berbagai macam saya kasih tahu tidak mau sholat kada ka ya ku mapakku itu si di Manilalem tinggal satu jalan karena dia datangnya duhur ya kok lesuki matu sholat asar di rumah tidak usah ke masjid dulu. Kita sholat asar di rumah, panggil mi istri tak duduk di belakang tak. Nah sedihnya namelo mas sempajang karena dia suruh mas sempajang. Kau sholat di depan, istrimu suruh duduk di belakang. Karena akan pukau kak suruh balik tuh dah. Suruh saja duduk lihat Riki sholat. Nah sengaja pukau kak suruh balik tuh dah. Mana kata berarti ini pedang. Setelah sholat, di sini intinya doanya tak catai. Ini bisa menjadi inspirasi. Doanya ya kok milo doa ki faring kalinga ini beneta. Perdengarkan. Jangan doa dalam hati. Doanya begini. Makada puang. Tabe tak dampeng eka. Totoku toharur runtuh bene fada ye. Kenapa ada orang tidak mau sholat? Ya. Bateku buat palece purne walia bukang purne ucicilkan taperwer purne walia waju pesta na demo paja na melo mas sempaja puang toto kuto haro kapang tetapi tabe puang ada pengaka angka farilau kusedi ye ko usuromo pisi sena cia mas sempajang tabe puang tawereka tasulenga ka bene malolololoe minallahi musta'an wa alaihi tiklan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.